Halo semua, perkenalkan nama saya Valena Ika Prasinta dari kelas 4A8 Manajemen dengan NIM 2019-008320. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Pak Lalu Supardin. Kebijakan penentuan jajaran kepegawaian. Itu ada 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan etnosentris. Pendekatan etnosentris adalah posisi kunci hanya diisi atau ditempati oleh mereka yang berkewarganegaraan sama dengan perusahaan induk. Pendekatan etnosentris berasumsi bahwa negara asal lebih unggul dibanding negara lain di dunia. Manajemen hanya melihat persamaan yang ada di pasar dan berasumsi bahwa produk dan kebiasaan yang sukses di negara sendiri akan sukses juga di mana saja. Sekarang paham ini menjadi ancaman internal terbesar yang dihadapi perusahaan. Perusahaan etnosentris yang berbisnis di luar negeri dapat disebut sebagai perusahaan internasional. Kelemahan dari pendekatan ini yaitu yang pertama, menutup jalan atau membatasi kesempatan bagi mereka yang berkewarganegaraan setempat. Lalu yang kedua yaitu produktivitas dapat menurun, turnover karyawan meningkat. Dan yang ketiga yaitu kultur miopia, yang artinya kegagalan perusahaan mengerti budaya setempat juga pada implementasi marketing dan manajemen. Contoh dari pendekatan ini yaitu MNC atau Multinational Corporate. MNC atau Multinational Corporate ini adalah merupakan perusahaan dengan pendekatan etnosentris karena menjalankan operasional di banyak negara, tetapi pembuatan keputusan utama dilakukan di perusahaan di negara asal. Lalu yang kedua yaitu pendekatan polisentris. Pendekatan polisentris yaitu mensyaratkan memilih warga negara setempat untuk menduduki posisi manajer perwakilan, sementara warga negara induk perusahaan duduk di perusahaan induk atau headquarter. Kelemahan dari pendekatan ini yang pertama yaitu kesempatan terbatas untuk mendapat pengalaman di luar negaranya. Lalu kelemahan yang kedua yaitu kesenjangan antara karyawan dalam negeri dan ekspat atau bahasa, loyalitas, nasionalisme, perbedaan budaya. Dan kelemahan yang ketiga yaitu sulit berubah. Ini itu artinya terbentuk kerajaan kecil dalam perusahaan. Contoh dari pendekatan ini yaitu perusahaan TNC atau Transnational Corporation, yang artinya merupakan organisasi dengan pendekatan polisentris karena menjalankan operasional di banyak negara dengan cara mendesentralisasikan pengelolaan perusahaan, terutama strategi pemasaran pada manajemen lokal. Lalu pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan geosentris, yang artinya mencari orang terbaik untuk posisi kunci dalam perusahaan tanpa memandang kewarganegaraan. Kelemahan dari pendekatan ini yaitu yang pertama, kompleksitas kebijakan pekerja asing. Lalu yang kedua, mahal yang artinya training, relokasi, kompensasi. Contoh dari pendekatan geosentrik ini yaitu Borderless Organization, merupakan perusahaan dengan pendekatan geosentris karena menjalankan operasional di banyak negara dengan cara menghilangkan hambatan geografis yang bersifat artifisial melalui penghapusan pembagian divisi berdasarkan negara atau penghapusan divisi struktural. Yang selanjutnya yaitu ekspatriat. Alasan kegagalan ekspatriat sebagai berikut. Yang pertama, ketidakmampuan pasangan ataupun manajer menyesuaikan diri. Yang kedua, masalah yang berhubungan dengan keluarga.
Yang ketiga, kematangan emosional pribadi atau manajer. Dan yang terakhir yaitu ketidakmampuan untuk mengatasi tanggung jawab yang lebih besar di luar negeri. Lalu pemilihan ekspatriat. Yang pertama yaitu orientasi diri. Yang kedua, orientasi orang lain. Yang ketiga, kemampuan perseptual. Dan yang terakhir yaitu ketangguhan. Selanjutnya yaitu alat pengendalian mutu. Alat pengendalian mutu ini ada 3, yaitu TQM atau Total Quality Management, yang kedua yaitu Six Sigma, dan yang terakhir yaitu ISO 9000. Selanjutnya, TQM atau Total Quality Management adalah sebuah manajemen kualitas yang lebih berfokus pada pelanggan dengan cara melibatkan seluruh level tingkatan karyawan dalam mengerjakan peningkatan ataupun perbaikan secara kontinu. TQM akan lebih cenderung memanfaatkan strategi, komunikasi, dan data yang efektif dalam mengintegrasikan kedisiplinan kualitas dalam kegiatan operasional dan budaya perusahaan. Sederhananya, TQM adalah suatu pendekatan manajemen yang digunakan untuk menyentuh kesuksesan jangka panjang dengan mengedepankan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu Six Sigma. Six Sigma adalah suatu alat manajemen baru yang digunakan untuk mengganti Total Quality Management atau TQM, sangat terfokus terhadap pengendalian kualitas dengan mendalami sistem produksi perusahaan secara keseluruhan. Memiliki tujuan untuk menghilangkan cacat produksi, memangkas waktu pembuatan produk, dan menghilangkan biaya. Six Sigma juga disebut sistem komprehensif. Maksudnya adalah strategi, disiplin ilmu, dan alat untuk mencapai dan mendukung kesuksesan bisnis. Six Sigma disebut strategi karena terfokus pada peningkatan kepuasan pelanggan. Disebut disiplin ilmu karena mengikuti model formal, yaitu DMAIC atau Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Dan alat karena digunakan bersamaan dengan yang lainnya seperti diagram Pareto atau Pareto Chart dan histogram. Selanjutnya yaitu ISO 9000. ISO 9000 merupakan standar mutu yang sangat populer di seluruh dunia. ISO 9000 adalah suatu standar internasional untuk sistem manajemen mutu. Standar tersebut menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi yang mendasar bagi organisasi apapun yang berminat untuk menerapkan standar ini. Berdasarkan definisi tersebut, maka sistem manajemen mutu ISO 9000 dapat didefinisikan sebagai standar sistem manajemen mutu yang mengelola proses pencapaian mutu. Sistem tersebut mengatur hubungan antara supplier, lembaga, dan konsumen. Oleh karena itu, sistem manajemen mutu ISO 9000 sama sekali tidak berbicara tentang mutu suatu produk, tetapi berbicara tentang proses pencapaian suatu tingkat mutu tertentu. Hal ini mengisyaratkan bahwa lembaga yang akan mengadopsi sistem tersebut perlu menetapkan spesifikasi atau persyaratan atau karakteristik mutu produk dan prosesnya. Selanjutnya yaitu mengelola rantai pasokan global. Mengelola rantai pasokan global ada 2, yaitu JIT atau Just in Time, dan yang kedua yaitu EDI atau Electronic Data Interchange. Just in Time atau JIT adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi, sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya, baik barang maupun jasa, sesuai kehendak konsumen tepat waktu.
Untuk mencapai sasaran dari sistem ini, perusahaan produksi hanya sebanyak jumlah yang dibutuhkan atau diminta konsumen, dan pada saat dibutuhkan, sehingga dapat mengurangi biaya pemeliharaan maupun menekan kemungkinan kerusakan atau kerugian akibat menimbun barang. Yang selanjutnya yaitu EDI atau Electronic Data Interchange. EDI adalah proses transfer data yang terstruktur dalam format standar yang disetujui dari satu sistem komputer ke sistem komputer lainnya dalam bentuk elektronik. Istilah ini umumnya dipakai dalam konteks perdagangan dan bisnis, khususnya perdagangan elektronik atau e-dagang. Biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam memudahkan proses pertukaran data transaksi yang berulang-ulang antar perusahaan. EDI sangat bergantung kepada pengembangan format standar untuk dokumen-dokumen bisnis seperti faktur, pesanan pembelian, dan surat tanda terima. Harus ada persetujuan dari pelaku-pelaku bisnis yang terkait dan pengakuan di tingkat nasional maupun internasional waktu dapat menggunakan format-format standar ini dan mentransmisikan data secara elektronik. Selanjutnya yaitu Research and Development atau R&D. Research and Development atau R&D adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan ketika sedang berinovasi, menciptakan produk atau layanan baru. Seperti namanya, R&D berisikan rangkaian proses riset dan pengembangan produk atau layanan yang ingin dibuat. Tujuan utamanya adalah agar perusahaan dapat meluncurkan produk atau jasa yang orisinal secara optimal. Hampir semua perusahaan menjalankan R&D. Pasalnya, seperti yang sudah disebutkan di atas, mereka harus selalu satu langkah lebih maju dari kompetitornya. Sekian pembacaan materi dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.